stuck on Mars. You know I'm stuck on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Apriyani, Prodi PGSD Universitas Terbuka, ingin melakukan praktikum perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati struktur bunga. Nah, bunga yang kali ini saya gunakan adalah bunga kembang sepatu. Ya, ini. Nama latin dari bunga kembang sepatu adalah Hibiscus rosasinensis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu pertama ada pinset, ya. Kemudian Carter, dan tentu saja bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosasinensis yang berasal dari family Malvaceae. Ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga sepatu atau Hibiscus rosasinensis. Di sini ada mahkota bunga atau yang disebut petal, ya, bagian yang paling menarik dan indah dari bunga. Kemudian di sini ada sepal atau kelopak bunga. Ya, biasanya berwarna hijau, bagian terluar dari mahkota bunga. Nah, kemudian di sini ada reseptakel atau dasar bunga sepertinya. kemudian di sini ada tangkai bunga atau pedicel. Kemudian bunga sepatu merupakan salah satu contoh bunga sempurna di mana dalam satu bunga sudah terdapat dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi betina dan jantan. Nah, untuk mengamati bunga sepatu lebih jelas, maka kita harus melepaskan mahkota bunganya satu persatu. Di sini saya sudah memisahkan antara mahkota bunga dan kelopak bunga. Nah, bunga sepatu sendiri memiliki 5 mahkota bunga. Kita hitung ya, dengan warna merah kalau saya amati saat ini. 2, ya, 4. Nah, pada bunga sepatu, bentuk mahkota bunganya itu seperti cawan jika dalam keadaan mekar, biasanya pagi hari atau sampai sore hari. Nah, ketika malam hari seperti saat ini, maka dia akan menguncup bunganya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan pada bunga sepatu. Ya, inilah alat reproduksi pada bunga kembang sepatu yang telah saya pisahkan dari mahkota bunganya. Sini bisa kita lihat bahwa pada bunga kembang sepatu terdapat 5 kepala putik yang berwarna merah dan berbentuk oval ya. Nah, ini kepala putik ini disebut stigma. Kemudian ada yang namanya tangkai putik atau stilus. Pada kembang sepatu ini, jenis ini, benang sari atau stamen melekat pada stilus. Yang seperti benang ini merupakan tangkai sari atau filamen. Sedangkan yang berwarna kuning ini merupakan anter atau kepala sari. Nah, di kepala sari ini merupakan kumpulan serbuk sari atau polen. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa banyak benang sari yang terdapat pada bunga kembang sepatu. Kita akan melepaskan benang sari pada tangkai putik ya. Berikut benang sari yang sudah saya pisahkan dari stilus. Jumlah benang sari dari bunga sepatu yaitu sejumlah 86 benang sari. Nah, ini adalah penampakan ovarium atau bakal buah dari bunga sepatu ya. Nah, ini adalah penampang dari ovarium secara lebih jelas ya. Ovarium atau bakal buah ini terdapat ovul atau bakal biji yang berfungsi melindungi sel telur atau calon atau yang berfungsi melindungi sel telur atau bakal biji yang nantinya akan berkembang menjadi biji atau bibit baru dari tanaman bunga sepatu. Warnanya putih ya, bisa dilihat
Nah, baiklah, sekarang saya akan menggambar. Baiklah, sekarang saya akan menggambar bagian-bagian bunga kembang sepatu. Inilah hasil dari gambaran bagian-bagian bunga Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu yang telah saya gambar. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa bunga sepatu merupakan bunga sempurna yang memiliki organ reproduksi jantan maupun betina dalam satu bunganya. Organ reproduksi betinanya, yaitu putik atau stigma, ada 5 kepala putik. Kemudian pada organ reproduksi jantannya atau stamen benang sarinya itu ada berjumlah 80-an benang sari pada satu bunga, yang nantinya akan terjadi penyerbukan antara polen atau serbuk sari dengan kepala putik atau stigma, sehingga terjadi penyerbukan dan terjadilah ovulasi atau pembuahan sehingga terbentuk bakal biji atau ovul. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 예를 들어 우리 만나면